Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua BCM Kepoh Baru dan seluruh jajarannya, dan juga Ketua Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid BCM Baru. Ini saya bersyukur Pak, karena di BCM Kepoh Baru itu sudah ada koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid. Di BCM yang lain belum ada, entah takut mendirikan atau enggak terpikirkan itu. Tapi ini yang kita sudah pikirkan di Majelis Tarjih di BDM ya. Dan ke depan kita inginnya setiap BCM punya majelis tarjih gitu. Sehingga majelis tarjih itu tidak hanya di BDM. Soalnya kalau kita nggak punya majelis tarjih di BCM, ya nanti untuk melakukan koordinasi cukup susah Pak. Kalau kita terjun ke BCM, siapa yang menangani itu? Dan saya sangat bangga dan bersyukur karena BCM Kepoh Baru ternyata sudah berpikir untuk lahirnya koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid di level BCM. Kemudian Sahibul Bait yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan kajian ini, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari ranting seluruh cabang Kepoh Baru yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian ketarjian setelah Ramadan. Dan sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan dan juga berbagai macam ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul muttaqin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk tema kajian ketarjian pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang tuntunan puasa Syawal. Nanti kita kaji bagaimana manhaj tarjih yang berkaitan dengan tuntunan puasa Syawal. Jadi tuntunan puasa Syawal ini hanya sekedar contoh bagaimana putusan atau pandangan keagamaan Muhammadiyah yang berkaitan dengan puasa Syawal. Tapi yang lebih kita kaji lebih dalami bagaimana manhaj tarjih merumuskan tuntunan puasa Syawal. Itu saya kira yang paling penting ya. Karena kita semuanya sudah tahu tentang puasa Syawal, semuanya kan tahu kan. Tapi kadang-kadang topik ini menakutkan Pak. Kok menakutkan? Saya ngomong puasa Syawal ini berani puasa Syawal atau enggak? Jangan-jangan kita hanya ngomong saja tapi tidak bisa melakukan. Sebagian orang kan semacam itu Pak. Sebagian dai juga takut itu. Daripada menyampaikan puasa Syawal kita nggak bisa melakukan, lebih baik tidak disampaikan. Tapi bukan semacam itu ya. Puasa Syawal itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau sunnah itu berarti sesuatu kalau kita lakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan berdosa atau enggak? Tidak itu. Sehingga kalau kita nggak puasa Syawal itu dapat dosa atau enggak? Enggak itu. Enggak itu. Tapi masalahnya kok kita bicara puasa Syawal, ya memang puasa Syawal itu harus dikaji entah kita bisa melakukan atau tidak. Itu ya.
Dan kita bukan orang yang munafik, insya Allah kalau kita mengkaji bahasa Syawal kemudian tidak melakukan. Kecuali kalau kita bicara sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib itu kan harus dilakukan. Kita bicara sesuatu yang wajib terus nggak bisa melakukan, nah itu baru apa Pak? Berdosa. Gitu. Ya. Tapi paling tidak ya nanti kalau kita tahu hukumnya sunnah, kalau bisa ya dilakukan. Kalau kita melakukan berarti ihya sunnatin Nabi, menghidupkan sunnahnya Nabi itu. Tapi hukumnya tetap apa? Sunnah itu. Sehingga tidak ada yang menakutkan ketika kita bicara tentang puasa apa? Syawal. Sebagai contoh Pak, untuk mendasari kesimpulan kita, ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan Ar-Ramli dari Ramallah. Ramallah itu mana? Palestina. Menulis kitab namanya Az-Zubat. Terkenal dengan sebutan Alfiyatuz Zubat. Jadi nadhoman fikih dalam mazhab apa? Syafi'i. Isinya itu akidah, fikih itu sendiri, kemudian tasawuf atau akhlak. Beliau dalam nadhomannya mengatakan fa'mal walau bil usri kaz zakati takhruj binuril ilmi min dulmati. Fa'mal, maka amalkanlah apa yang saya tulis, yang berisi akidah, fikih dan apa? Tasawuf atau akhlak. Walau bil usri, meskipun 10, karena Ibnu Ruslan paham apa yang ia tulis ini tidak mungkin bisa diamalkan semuanya untuk bagi orang yang membaca. Kita belajar fikih itu Pak, dari bab Toharoh sampai akhir kitab fikih, yang kita amalkan berapa persen Pak? 0, berapa persen? Kalau jenengan kriterianya 0, berapa persen Pak? Tapi Ibnu Ruslan bilang fa'mal walau bil usri kaz zakati. Ngasih presentasi paling enggak 10% sebagaimana zakat itu. Zakat pertanian kalau airnya tak ada hujan kan berapa? 10%. Kalau airnya beli 5%. Jadi diamalkan 10% saja. Takhruj, engkau akan keluar binuril ilmi, dengan cahaya ilmu, min dulmati, dari kegelapan. Kenapa kok demikian? Karena Ibnu Ruslan tahu apa yang disebutkan dalam kitabnya ini tidak semuanya hukumnya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sehingga Ibnu Ruslan tahu puasa yang harus dilakukan itu puasa apa? Ramadan. Kalau selain puasa Ramadan hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu ada anjuran untuk diamalkan. Iya gitu. Segala puasa sunnah kalau kita lakukan 10% saja kita sudah luar biasa. Senin Kemis itu kita bisa atau enggak? Rata-rata berat atau enggak Pak? Ya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya berat ya enggak. Yang lebih berat itu Syawalan karena 6 hari. Kalau Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Itu kan sehari saja Pak. Sehari tapi menghapus dosa berapa tahun? 2 tahun Pak. 2 tahun. Puasa Asyura 1 tahun, tanggal 10 Muharram. Tasu'a 9 Muharram. Tapi ketika kita bicara puasa Syawal 6 hari. Okay. Dan kita coba awali. Ketika kita bicara tentang ibadah puasa Pak, ibadah puasa itu unik ya, karena memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana adzibi. Semua amalan anak Adam itu baginya, illa siyama atau illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu khusus untukku, kata Allah. Maksudnya ini hadis qudsi.
Sebagian riwayat mengatakan qala Allahu ta'ala illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis qudsi, hadis yang berisi firman Allah tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu hadisnya namanya hadis apa? Hadis qudsi gitu. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Kalau ada ibadah itu eksklusif untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya, istimewa atau enggak? Istimewa. Di antara keistimewaan puasa, yang pertama, puasa itu ibadah yang ia menjadi sirun bainallahi wa abdihi, rahasia antara Allah dan hambanya. Sehingga kata ulama, li'anna shauma lam yu'bad bihi illallah, karena puasa itu tidak disembah kecuali apa? Allah. Kalau kita melakukan puasa, kalau kita melakukan sholat, mohon maaf, orang lain tahu kapan kita memulai sholat, kapan mengakhiri. Kalau jenengan sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian salam assalamualaikum warahmatullah, paling lama sholat kita berapa Pak? 5 menit. 5 menit itu sudah lama Pak. Kadang-kadang yang kurang Pak. Wong terawih yang 23 rakaat saja digasak berapa menit Pak? 7 menit. Nah, kalau jenengan sholat wajib yang maksimal 4 rakaat Pak, 5 menit itu sudah luar biasa. 2-3 saja cuma 7 menit. Artinya kita tahu kalau orang itu sholat kapan ia memulai dan kapan mengakhiri. Tapi kalau orang berpuasa Pak, mungkin jenengan ngomong ke saya, Ustaz saya puasa sekarang, paling di depan saya tahu jenengan nggak makan nggak minum. Tapi ketika pulang, siapa yang tahu? Jenengan ngomongnya nanti tadi puasa, pulang ngambil minum atau makan, kan nggak ada yang tahu. Sehingga ibadah puasa itu betul-betul rahasia antara Allah dengan hambanya. Yang kedua, puasa itu ibadah kesabaran atau enggak kira-kira? Sangat sabar. Kenapa? Karena puasa itu ibadah imsakiyah, ibadah yang berupa menahan diri. Yang ditahan apa? Syahwatain, 2 syahwat. Yang pertama syahwatul batni, syahwat perut, nggak makan nggak minum. Yang kedua syahwatul farji, syahwatnya hawa nafsu atau kemaluan. Kita punya istri nggak kita gauli, semuanya halal Pak. Makan halal, minum halal, punya istri digauli halal atau enggak Pak? Dapat pahala atau enggak Pak? Nah, pokoknya kalau jenengan masalah ini sangat paham ya. Itu ya. Tapi karena kita puasa, semua yang halal kita tidak lakukan. Sehingga puasa itu betul-betul melatih kesabaran kita. Ketika puasa itu butuh kesabaran Pak. Ketika kita bicara tentang pahala orang yang sabar atau ibadah kesabaran, bagaimana janji Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar. Bisa dihitung secara matematis atau enggak? Tidak, bighairi hisab, tanpa ada batasan perhitungan. Berarti tidak bisa dikalkulasi secara matematis. Meskipun beberapa ibadah pahala puasa itu dijelaskan oleh Nabi ganjarannya secara matematis. Karena Nabi itu menjelaskan sesuatu harus rasional. Rasional itu bisa dihitung secara matematika. Tapi kadang agama itu ada yang sifatnya tidak bisa dimasuki oleh wilayah akal. Misalnya ketika Allah menjelaskan pahala orang yang sabar, itu tidak dijelaskan batasannya. Tapi kadang-kadang dijelaskan, bisa dihitung secara matematis. Nah, kita coba kaji sekarang. Hadis yang bicara tentang puasa Syawal,
itu ada beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, fadzaka siyamud dahri." Ada riwayat yang mengatakan fakana kasiyamid dahri. Ada yang mengatakan faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Ada beberapa varian redaksi. Bagaimana hadisnya? Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia ikuti 6 hari daripada bulan Syawal, fadzaka siyamud dahri, maka itu puasa ad-dahr. Mana ad-dahr itu dalam bahasa Arab ada 2, Pak. Yang pertama umur, berarti kalau umur ya selama hidupnya. Yang satu maknanya apa? As-sanah, yaitu tahun. Tapi di hadis ini bicara kayak puasa 1 tahun atau kayak puasa sepanjang hidup? 1 tahun, Pak. Kenapa? Nanti ada beberapa hadis yang lain yang menjelaskan kalau maksudnya ad-dahr di sini yaitu 1 tahun. Bagaimana kita menghitungnya? Dalam hadis Thauban, Pak, ketika Nabi menjelaskan keutamaan puasa Syawal, Nabi mengutip firman Allah Ta'ala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Siapa yang melakukan kebaikan akan dikalikan 10 kali lipat. Dalam Islam itu uniknya itu, Pak, semua kebaikan kali 10 kali lipat. Tapi kalau kesalahan yang kita lakukan, Pak, dikalikan atau enggak? Enggak, Pak. Kalau kebaikan dikalikan, meskipun pahala kita banyak, Pak. Ternyata orang masuk surga itu ditentukan amalnya atau karena rahmat Allah, Pak? Pak, apa, Pak? Amalnya atau rahmat Allah? Nah, jenengan ditentukan amalnya. Umur kita berapa? 70, 80, 65, semacam-macam ya. Pokoknya di bawah 100. Kalau yang lebih dari 100 itu jarang, Pak, ya itu. Kira-kira 1 hari ini kita ibadah berapa menit, Pak? Wong sholat 5 menit saja sudah top ya. 5 kali sholat ya cuma 25. Qobliyah ba'diyah itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Malam tahajudan atau pancal kemul, Pak? Lebih banyak mana? Pancal kemul. Bangun malam atau enggak, Pak? Iya, bangunnya tapi cuma artinya amalan kita itu sedikit, Pak, gitu, sedikit. Kira-kira untuk menebus pahala surga yang selamanya itu kira-kira mencukupi berapa tahun, Pak? Kita kursi kita di surga itu? Misalnya usia kita 75 tahun. 75 tahun untuk menebus kursi kita di surga selama 75 tahun berdasarkan amal kita mencukupi atau enggak? Tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Makanya kita masuk surga itu tidak ditentukan oleh amal kita, tapi ditentukan oleh apa? Rahmat Allah. La yadkhula ahadukum al-jannata bi amali. Seseorang di antara kamu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Tapi hadis ini harus dicatat, Pak. Nanti kalau salah memahami ya sesat. Kalau dengan sesat jangan panggil saya. Tanggung sendiri gitu. Hadis ini Rasulullah menjelaskan kalau kita masuk surga itu bukan semata-mata amal kita, karena amal kita enggak mencukupi untuk diganti dengan surga. Sehingga orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi jenengan jangan sampai tidak beramal, karena Allah tidak mungkin memberikan rahmat bagi orang yang tidak beramal. Oleh sebab itu kalau masuk surga ya harus beramal, karena rahmat Allah itu selalu berhubungan dengan
amalan. Itu ya, itu kira-kira semacam itu. Ya, kembali ke hadis tadi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, itu dihitung sebagaimana puasa 1 tahun. Puasa wajib atau puasa sunnah 1 tahun, Pak? Puasa wajib, Pak. Kalau dihitung puasa sunnah, maksudnya pahalanya sama dengan puasa 1 tahun, puasa apa? Wajib. Kalau kita katakan puasa sunnah berarti nggak ada makna keutamaan puasa apa? Syawal di sini. Nah, kaidahnya bagaimana? Puasa Ramadan itu 30 hari, 30 kali 10 berapa? 300. Berarti 300 hari. 300 hari berapa bulan? 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari, 6 kali 10 60 hari itu 2 bulan itu. Sehingga 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan sama dengan 1 tahun. Ini hitungan pahala puasa Syawal secara matematis, Pak, yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Tapi tetap kembali ke tadi, puasa itu ibadah eksklusif yang Allah sendiri akan apa? Membalasnya. Sehingga kalau hitungan yang tidak matematis, Pak, yang tidak dijelaskan, karena ini hak otoritas Allah dan nilainya lebih apa? Besar gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa? Hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa apa? Syawal gitu. Oke. Nah, sekarang hukum puasa Syawal itu bagaimana? Kalau jumhurul ulama, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Dohiri, dan juga mazhab Az-Zaidi Al-Hadawi, Pak, bilang hukum puasa Syawal itu sunnah. Kecuali pandangannya 2 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi, Pak, puasa Syawal itu makruh. Makruh itu apa? Sesuatu yang lebih baik apa? Ditinggalkan atau dikerjakan? Ditinggalkan. Enak, Pak, diikuti ya nih mazhab ini. Kalau ditinggalkan dapat pahala atau enggak makruh itu? Iya, berarti enak puasa Syawal atau enggak? Kalau enggak puasa. Menurut mazhab Hanafi, puasa Syawal itu makruh. Tapi maksudnya apa? Ketika puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 1 Syawal. Orang puasa ketika Idul Fitri boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh, karena Nabi melarang orang melakukan apa? Puasa pada saat apa, Pak? Iden, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga kalau puasa Syawal diawali tanggal 1 Syawal hukumnya makruh. Kata menurut mazhab apa? Hanafi. Tapi kalau diawali 2 Syawal dan di bulan Syawal hukumnya sunnah. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Berikutnya, Pak, pandangan mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini yang menarik, Pak. Imam Malik Ibn Anas, Imam Daril Hijrah, imamnya kota hijrah yaitu Madinah Al-Munawwarah. Beliau ini yang melahirkan mazhab apa? Maliki, yang diikuti secara umum oleh Islam di barat, Pak. Orang muslim di barat, di Afrika Utara ya, yaitu Maghrib, Jazair, Algeria, Libya dan seterusnya, Sudan, itu mazhabnya apa? Maliki. Dan ketika Islam sampai di Andalusia itu mana? Spanyol, itu mazhab resminya ya Maliki. Sehingga ulama-ulama dari Andalusia itu secara umum mazhabnya apa? Maliki. Ada Ibnu Rushd, pengarang kitab Bidatul Mujtahid, mazhabnya apa? Maliki. Ada Al-Imam Ibnu Abdul Bar, pensyarah kitab Muwatta, Pak. Ada Al-Istidkar, ada At-Tamhid, mazhabnya apa? Maliki. Al-Imam Al-Qurtubi dari Cordova, Pak, mazhabnya apa? Maliki. Al-Imam Ibnu Juzay Al-Ghurnati dari Granada, mazhabnya apa? Maliki gitu. Nah, mazhab Maliki ini kitab induknya yaitu apa?
Muwatta itu ditulis oleh Imam Malik, Pak. Imam Syafi'i sebelum berguru kepada Imam Malik usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kalau jenengan kita hafal kitab apa, Pak? Hafal kitab apa, Pak? Enggak ada yang dihafal. Kalau Imam Syafi'i tadi 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, Pak. Dan Imam Syafi'i bilang as-sahhul kitab ba'dal Quran itu Al-Muwatta. Sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran itu Al-Muwatta. Kata Imam Malik di kitab apa? Al-Muwatta. Itu. Di sana dikatakan qala Yahya, berkata Imam Yahya. Imam Yahya di sini siapa? Yaitu muridnya Imam Malik, yaitu Yahya ibn Yahya Al-Laitsi. Yahya ibn Yahya apa? Siapa? Al-Laitsi, yaitu seorang ulama dari Andalusia, dari Spanyol, yang meriwayatkan kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu menulis kitab itu direvisi, diedit terus, Pak, itu. Karena supaya kitab itu betul-betul kredibel, betul-betul valid, harus dilakukan editing terus menerus berkaitan dengan akurasi informasi dan juga redaksi, Pak. Kalau jenengan nulis itu di WA kadang SPOK-nya nggak jelas, Pak, itu. Oh, ini predikat kok kadang apa, Pak? Subjek di belakang itu. Nggak pakai kaidah apa? SPOK. Karena apa? Karena nulisnya cepet, Pak, itu. Singkat itu. Nggak terpikirkan, sehingga kalau kita menulis sesuatu itu pasti redaksi saya kok gini, alangkah baiknya begini gitu. Lah Imam Malik juga semacam itu gitu. Sehingga kitab Al-Muwatta itu memiliki beberapa riwayat gitu. Di antara versi Muwatta yang terkenal dan tersebar yang dicetak sekarang itu riwayat Imam Yahya ibn Yahya apa? Al-Laitsi. Padahal versi kitab Muwatta enggak hanya riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laitsi, Pak, ada riwayat Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah dan gurunya siapa? Imam Syafi'i. Ada riwayat-riwayat yang lain, tapi yang sekarang ditemukan manuskripnya, Pak, dan sudah dicetak itu riwayatnya Imam Yahya ibn Yahya Al-Laitsi. Sehingga kalau jenengan punya kitab Al-Muwatta itu pasti riwayat Yahya ibn Yahya siapa? Al-Laitsi. Wa qala Yahya, berkata Yahya, wa sami'tu Malikan yaqulu fi siyami sittati ayyamin ba'dal fitri min Ramadan. Saya pernah mendengar Imam Malik berkata tentang puasa 6 hari setelah Idul Fitri dari Ramadan. Innahu lam yara ahadan min ahlil ilmi wal fiqhi yasumuha. Dia tidak pernah melihat seorang ulama dan ahli fikih yang puasa apa, Pak, 6 hari di bulan Syawal itu. Imam Malik sendiri enggak tahu. Walam yablughni dzalika min ahadin minas salaf. Enggak ada seorang pun dari salaf yang generasi salaf yang menceritakan Imam Malik apa? Tentang puasa apa? Syawal. Kenapa? Li'anna ahlal ilmi yakrahuna dzalik. Karena para ulama memakruhkan apa, Pak? Puasa Syawal. Makruh tadi definisinya apa, Pak? Sesuatu yang ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Berarti kalau puasa Syawal dikerjakan apa, Pak? Nganggur. Kalau ditinggalkan, Pak, enak atau enggak ikut madzhab Maliki? Tapi hati-hati, Pak, ini jangan nanti habis ngaji saya madzhabnya madzhab Maliki pokoknya. Khusus puasa Syawal. Enggak puasa Syawal dapat apa? Dapat pahala. Tapi bedanya, Pak, kalau jenengan enggak puasa Syawal itu argumentasinya berdasarkan keilmuan atau berdasarkan nafsu, Pak? Nafsu. Puasa Syawal ngeselno wong kok poso Syawal bareng. Tapi Imam Malik berdasarkan keilmuan itu. Karena Imam Malik
tidak mendapatkan informasi dari para ulama ahli fikih yang melakukan puasa apa? Syawal. Enggak ada hadis yang sampai kepada Imam Malik. Wa yakhafuna bid'atahu. Bahkan ulama itu takut kebid'ahan puasa Syawal. Ini malah aneh, Pak. Puasa Syawal kok dibilang apa? Bid'ah. Bid'ahnya apa? Orang awam memahami puasa Syawal itu sama kedudukannya dengan puasa apa? Ramadan. Padahal puasa Syawal itu hukumnya sunnah, Ramadan wajib. Itu keterangan Imam Malik di dalam kitab apa? Al-Muwatta. Di dalam kitab apa? Al-Muwatta. Oke. Berarti di kitab Al-Muwatta hukum puasa Syawal apa? Makruh. Nah, sekarang kita kaji, Pak. Kita kaji. Kitab Al-Muwatta itu memiliki beberapa syarah, memiliki beberapa apa? Syarah itu komentar. Di antaranya ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ulama yang hidup di abad 5 Hijriah gitu. Menulis 2 syarah kitab Al-Muwatta, Pak. Yang pertama namanya At-Tamhid. Tamhid itu bicara tentang sanad kitab Muwatta, Pak. Hadis-hadisnya ini sanadnya lewat siapa saja itu. Ini kajian yang ribet, Pak. Tapi seharusnya di Muhammadiyah ditradisikan. Soalnya kita sudah kadung bilang jargon kita apa, Pak? Arju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Jargon kita wah, Pak, luar biasa itu. Tapi jangan-jangan kita sunnah saja nggak tahu gitu. Dan cuma sebatas jargon tapi tidak didasari pada keilmuan. Makanya kajian ketarjian ini mencoba apa, Pak, mentradisikan keilmuan di lingkungan Muhammadiyah sehingga jargon Al-Qur'an kembali pada Quran dan Sunnah itu masih relevan, bukan sekedar apa, Pak, jargon yang luar biasa memokau tapi tidak ada keilmuannya itu. Oke. Yang kedua, karya Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu namanya Al-Istidkar gitu. Kalau Al-Istidkar itu syarah kitab Muwatta tapi lebih fokus pada permasalahan fikih, Pak. Pandangan ulama bagaimana? Tidak hanya mazhab Maliki tapi lintas mazhab. Di kitab Al-Istidkar, Pak, ketika Ibnu Abdul Bar mengomentari pendapatnya Imam Malik yang berkaitan dengan puasa Syawal, beliau menyebutkan riwayat atau sanad hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu secara utuh, Pak. Di antara perawinya itu ada Sa'ad ibn Sa'id dari Umar ibn Thabit Al-Ansari dari Abi Ayyub Al-Ansari dari Rasulullah. Itu pokoknya dengarin saja, Pak. Karena kita bicara tentang sanad hadis itu ilmu yang tidak banyak disukai. Jadi di antara perawi ini ada siapa? Sa'ad ibn Sa'id, ada Umar ibn Thabit. Umar ibn Thabit dapat hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini kan sahabatnya siapa? Rasulullah. Ya otomatis kalau sahabatnya Rasulullah dari Rasulullah. Penjelasannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, hadis tersebut dianggap hanya riwayat Umar ibn Thabit, dia seorang saja. Kalau hadis ini riwayatnya hanya satu orang, Pak, potensi terjadi kelemahan atau enggak? Potensi, karena ada riwayat Umar ibn Thabit tidak lewat Abu Ayyub Al-Ansari, Pak. Berarti hadisnya kan mauquf, tidak sampai Rasulullah. Sehingga Al-Imam Ibnu Abdul Bar itu menjelaskan posisi Umar ibn Thabit. Dia mengatakan Umar ibn Thabit ini wakana thiqah min ahlil Madinah. Dia orang yang terpercaya dari ulama ahlil Madinah, sehingga hadisnya bisa diterima. Bisa dipahami atau enggak? Yes, pokoknya saya anggap bisa saja, Pak, ya. meskipun bingung ya. Ya, oke. Ternyata
pembelaan Al-Imam Ibnu Abil Bar ini agak bereset, Pak. Agak bereset itu apa? Kurang pas. Kenapa? Karena ahli hadis itu tidak pernah mempermasalahkan status Umar ibn Thabit, tapi yang dipermasalahkan Sa'ad ibn Sa'id. Kata Imam Ahmad, dhaiful hadis. Dhaifnya apa? Hadisnya apa? Lemah itu. Kata Imam Nasai, innahu laisa bil qawi. Orang ini enggak punya kekuatan hafalan. Menurut Al-Imam Abu Hatim, la yajuzu al-istighal bi hadisi Sa'ad ibn Sa'id. Enggak boleh kita mengkaji hadisnya Sa'ad ibn Sa'id itu. Berarti yang menjadi permasalahan perawi namanya Sa'ad ibn Sa'id. Siapa Sa'ad ibn Sa'id? Tetapi kajiannya Al-Imam As-Subki, Pak, menelusuri hadis ini ada sekitar 20 perawi lebih meriwayatkan hadisnya dari Sa'ad ibn Sa'id. Yang menariknya, Imam Muslim sendiri dalam Sahih Muslim, Pak, riwayat hadis puasa Syawal itu dari Sa'ad ibn Sa'id. Makanya hadis puasa Syawal itu kan kalau di Bulughul Maram dikatakan rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Kalau di kitab Muntakal Akhbar, Pak, yaitu kitab induknya Nailul Autar, itu rawahul jamaah, riwayat jamaah. Jamaah itu apa? Siapa? Syekhon, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ashabus Sunan, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, terus siapa, Pak? Abu Dawud, terus Imam Tapi illal Bukhari, ya, kecuali Imam Bukhari, wan Nasai dan Imam Nasai. Berarti hadis tentang puasa Syawal ada di Sahih Muslim atau enggak? Ada. Tapi problemnya ada perawi namanya Sa'ad ibn Sa'id yang dia debatable, sehingga Imam Bukhari enggak mau meriwayatkan hadis tentang puasa Syawal. Imam Malik juga enggak mau. Tapi yang menjadi masalah ada riwayat Imam Muslim. Kalau hadis riwayat Imam Muslim kita hukumi sahih atau enggak, Pak? Sahih ya. Karena kalau kita tahu hadis itu riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, langsung bisa kita jadikan dasar hukum tanpa harus kita tanyakan kualitas hadisnya, karena sudah kita hukumi apa, Pak? Sahih. Beda kalau misalnya hadis itu riwayat Imam Nasai, Turmudi, Abu Dawud dan seterusnya, jenengan boleh tanya ini hadisnya sahih atau enggak. Tapi kalau jenengan tanya ke saya baca riwayat, ada hadis riwayat muttafaqun alaih, Ustaz hadisnya sahih atau enggak, pasti saya jawab pertanyaan Anda salah gitu. Kenapa? Muttafaqun alaih kok tanya lagi hadisnya sahih atau tidak? Gitu, Pak, ya. Tapi masalahnya hadis tadi riwayat Imam Muslim, tapi ada perawi Sa'ad ibn Sa'id yang dia debatable. Meskipun mayoritas ulama bilang dia itu kredibel, tapi Imam Bukhari sendiri enggak memasukkan. Kenapa? Karena kalau Sahih Bukhari sama Sahih Muslim lebih tinggi mana, Pak, kualitasnya? Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari persyaratan hadisnya lebih ketat. Makanya Imam Bukhari enggak mau memasukkan hadis tentang puasa Syawal di Sahihnya, karena ada perawi namanya Sa'ad ibn Sa'id. Itu ya. Sehingga dari sini, Pak, Al-Imam Ibnu Abdul Bar memiliki kesimpulan hadis tentang puasa Syawal itu lam yablugh Malikan, tidak sampai kepada Imam Malik. Tapi Al-Imam Ibnu Rus ini masih susah terus, Pak. Pokoknya diikuti saja. Nanti sampai pembahasan yang mudah berikutnya ya. Terlangsung disimpulkan aja, Pak, biar udah. Ya. Al-Imam Ibnu Rus gitu nulis kitab apa, Pak? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Al-Imam Ibnu Rus itu ulama yang luar biasa, Pak. Karena dia tidak hanya ahli agama tapi juga ahli filsafat barat, filsafat Yunani sampai ke barat itu lewat siapa? Ibnu Rus. Namanya latinnya apa? Averroes.
bapak peradaban barat itu sebenarnya siapa? Ibnu Rushd. Tapi dia juga ahli apa? Fikih, menulis kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid itu permulaan ijtihad, wa Nihayatul Muqtasid dan apa Pak? Kesudahan orang yang sudah menganggap cukup ilmunya. Jadi kalau kita mau latihan ijtihad yang dibaca apa Pak kitabnya? Bidayatul Mujtahid. Di kitab Bidayatul Mujtahid yang sebenarnya dia merujuk pada kitab Al-Istidkar Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dia. Ibnu Rushd bilang tentang puasa Syawal itu illa Malikan, kecuali Malik, wa kariha dzalik. Imam Malik bilang puasa Syawal itu apa? Makruh. Ada kemungkinannya yang pertama Imam Malik takut orang awam memahami puasa Syawal sama dengan apa Pak? Ramadan. Yang kedua, wa imma li'annahu la'allahu lam yablugh al hadis. Barangkali Imam Malik enggak sampai tentang hadis puasa Syawal. Wa imma li'annahu lam yasiha indahu. Dan ada kalanya hadis tentang puasa Syawal itu tidak memenuhi kriteria kesahihan Imam Malik. Kata Imam Ibnu Rushd wa wal adhar, ini yang lebih kuat karena Imam Ibnu Rushd apa? Memiliki kesimpulan tidak sebagaimana Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Karena kalau dikatakan Imam Malik nggak tahu hadis puasa Syawal Pak, seolah-olah kok ngenyek Imam Malik. Imam Malik itu kan sebutannya apa Pak? Imamu Daril Hijrah. Kota Madinah itu sumbernya apa Pak? Sumbernya apa? Sumbernya ilmu dan wahyu. Masa imam negara hijrah Madinah kok nggak tahu hadis puasa Syawal? Jenengan tahu Pak? Tahu atau enggak? Tahu. Jenengan lebih pandai dong daripada Imam Malik. Oh sombong itu, nggak boleh itu. Sehingga apa? Imam Ibnu Rushd nggak mau mengatakan Imam Malik nggak tahu apa hadis puasa Syawal, tapi apa? Barangkali menurut Imam Malik hadisnya yang tidak sahih. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang Pak. Berarti kesimpulannya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Ibnu Rushd meskipun mazhabnya Maliki dalam puasa Syawal menyimpang dari pendapat Imam Malik atau enggak Pak? Menyimpang atau enggak? Menyimpang. Keduanya beranggapan puasa Syawal itu hadisnya jelas sehingga boleh diamalkan. Nah ini penting Pak, kenapa Muhammadiyah tidak bermadzhab? Ya diantaranya para pengikut mazhab itu tidak semuanya fanatik. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd ketika menemukan dalil dan dalilnya ini sahih meskipun menyimpang pendapat imam mazhabnya sendiri, keluar dari pendapat imam mazhabnya atau enggak Pak? Keluar. Sehingga Muhammadiyah apakah Muhammadiyah anti mazhab? Tidak, mengkaji semua apa? Mazhab. Tapi tidak ada kewajiban kita harus menerima pandangan satu mazhab. Ini sudah diletakkan dasarnya oleh siapa tadi? Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Imam Ibnu Rushd. Meskipun mazhabnya Maliki, tapi dia kadang-kadang menyimpang dari pendapat Imam Malik itu. Sehingga kata Al-Imam As-Sun'ani, ba'da thubutin nas la hukma lihadi ta'lilat. Dalam 10 salam ya. Kalau hadis tentang puasa Syawal itu jelas, maka analisa-analisa Imam Malik sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan. Karena Imam Malik kan sebenarnya alasannya hanya bersifat apa Pak? Rasionalitas. Kehati-hatian kalau orang awam memahami puasa Syawal kedudukannya sama dengan puasa Ramadan. Bisa dipahami ya? Nah, itu sekarang Pak. Puasa Syawal itu memunculkan beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, apakah boleh harus atau lebih baik dilakukan berurut-urutan atau terpisah-pisah Pak? Kalau berurutan itu sekarang puasa, besok sampai 6 hari. Kalau terpisah-pisah berarti fleksibel, kapanpun kita melakukan bisa selama di bulan Syawal. Ketika kita katakan
berurutan Pak. Apakah harus diawali dari tanggal 2 Syawal setelah Idul Fitri? Karena Idul Fitri kan nggak boleh kita apa? Puasa. Yang berikutnya Bu, ini permasalahan ini jenengan Bu, didengerin nggih Bu. Bu, kedengaran atau enggak Bu? Kalau tiang istri Bu nggak ada utang poso, jenengan kodok riyen atau sawalan riyen Bu? Kok bingung tak takoki kok. Kodok riyen atau sawalan riyen Bu? Kodok dhisik Bu ya. Padahal wong wedok niku kadang napa Pak? Headnya itu ada yang 7 hari, 6 hari, 5 hari. Kalau misalnya 6 hari, kodoknya 6 hari, sawalannya 6 hari, berarti Syawal 12 hari. Nggih Bu, abot napa mboten Bu? Lumayan. Atau boleh sawalan dulu baru apa? Baru kodok. Ini kan beberapa permasalahan. Dan sekarang kita bahas satu persatu Pak. Yang pertama ya, apakah puasa Syawal itu harus berurut-urutan atau sunnah berurut-urutan atau boleh terpisah-pisah? Yang pertama, pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zaidi, puasa Syawal itu anjurannya, sunnahnya, keutamaannya apa Pak? Dilakukan secara berurut-urutan, dan berurut-urutannya dimulai setelah Idul Fitri, berarti tanggal 2 Syawal. Ya, cek rame tamu Pak ya. Cek riyo yo jejen yo cek akeh ya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu hanya keutamaan Pak. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan semacam itu, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tetap dapat pahala puasa Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Tapi kalau kita lakukan berurutan dan setelah Idul Fitri, ada nilai apa Pak? Tambah, yaitu apa? Al-musara'ah apa Pak? Fil khair, yaitu mensegerakan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratim apa? Mirabbikum. Kita disuruh untuk mensegerakan apa? Kebaikan. Hanya itu saja. Sehingga pandangan mazhab Syafi'i ini melahirkan sebuah apa Pak? Budaya Islam Jawa, budaya Islam Indonesia, atau budaya apa Pak? Islam Nusantara. Ada hari raya setelah Idul Fitri Pak, yang adanya hanya di Indonesia. Hari raya apa Pak? Rioyo Kupatan Pak. Hari raya Kupatan atau Ketupat Pak. Kupatan itu hari keberapa Pak? Ke-7 Pak ya. Maknanya apa Pak? Maknanya apa? Kupat itu kafah Pak. Kupat itu dari kafah atau lepat Pak? Ada beberapa versi ya. Momen hari raya itu hanya khas di Indonesia Pak. Di Mesir saya 7 tahun di sana Pak, itu nggak ada hari raya Kupatan itu. Di Mesir nggak ada kupat. Karena beneran Pak ya, di antara alasannya. Jadi hari raya itu ya mungkin kita ketemu teman saja Pak, nggak ada apa ke tetangga silaturahmi mendatangi rumah, nggak ada. Di sana itu yang ramai setelah di hari raya Idul Fitri itu di tempat-tempat hiburan Pak, misalnya di tepi rekreasi, di tepi laut, macam-macam, di taman itu yang ramai. Tapi kalau silaturahmi keliling itu nggak ada. Makanya itu khas budaya Indonesia Pak. Tambah hari raya Ketupat ini yang adanya ya cuma di Indonesia. Kenapa kok Ketupat? Jadi ada kupat, ini sing kafah Pak ya katanya. Berarti apa? Sempurna satu
tahun. Tapi ada yang bilang ketupat itu dari tembung kelepatan, Pak. Lepat itu. Lepat itu disimbolkan apa? Disimbolkan apa? Kupat. Kupat. Karena apa? Karena kalau kita minta bahal versi Jawa, apa Pak? Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Pangapunten itu disimbolkan Pak sayur santen gitu. Jadi kelepatan jadi kupat, pangapunten jadi napa Pak? Sayur santen. Itu Pak, maksudnya nilai apa? Filosofi budaya Jawa, Islam Jawa Pak. Misalnya janur. Janur itu apa Pak? Janur ya. Makanya kalau mau nikah kasih apa Pak? Janur. Kenapa? Pantes-pantesan Pak. Karena duwe mantu itu ibarat cahaya Pak. Cahaya yang baru apa? Datang. Gaman apa Pak? Gegemi iman. Sebenarnya ada simbol-simbolnya Pak. Ada sebagian yang tidak bertentangan dengan agama. Kadang-kadang dipahami bagian yang integral dari agama. Dan Muhammadiyah itu sebenarnya Muhammadiyah tidak anti budaya Pak. Tapi ketika budaya itu dipahami sebagai ajaran agama, kalau tidak dilakukan berdosa, itu yang Muhammadiyah apa Pak? Tidak mau. Sehingga kupatan monggo, orang Muhammadiyah mau kupatan monggo Pak. Tapi tidak usah dimaknai apa ya, sekedar syukuran saja. Jenengan bikin kupat atau enggak Pak? Enggak. Tapi kalau dipahami, kalau enggak bikin kupat nanti apa? Puasanya enggak sempurna, itu yang enggak boleh, Tapi kalau sekedar dianggap budaya saja bikin kupat enggak apa-apa itu. Kayaknya. Itu sebenarnya rumusan mazhab Syafi'i melahirkan apa Pak? Melahirkan apa? Melahirkan budaya. Tapi kupatannya masih Pak, tapi sawalannya masih atau enggak? Enggak, maksudnya dilakukan tanggal 2 Syawal? Enggak. Kenapa Pak? Karena muda suwe, muda angel Pak. Lalu muda angel, jajan semakin rame Pak sekarang. 2 Syawal itu jajan masih melimpah Pak. Mosok jenengan apa Pak? Gak ngiler blas ndelok. Sing kedua juga nggak enak Pak. Masa kita punya tamu terus apa? Tamunya sendiri suruh makan gitu. Terus monggo didahar. Tapi jenengan apa mboten derek dahar. Kan nggak menghormati apa? Tamu itu. Ya. Itu dari pemahaman mazhab Syafi'i. Bagaimana pandangan tarjih sekarang? Dalam pandangan majelis tarjih Pak, puasa Syawal itu boleh dilakukan berurut-urutan, boleh tidak, dan tidak ada keutamaan di antara keduanya. Kenapa Pak? Yang pertama, kalau kita lihat redaksi hadis tadi, man shoma ramadhana thumma, pakai apa? Thumma atba'ahu sitan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari atau ia mengikutinya dengan 6 hari daripada bulan Syawal. Harful atofnya Pak, atau kata penghubungnya pakai apa? Thumma. Thumma itu apa? Kemudian. Menunjukkan urutan waktu atau enggak Pak? Iya Pak. Jedahnya langsung atau panjang Pak? Langsung. Enggak, thumma kemudian. Kalau fa itu lalu ya. Kalau thumma kemudian. Kalau thumma itu panjang. Ya. Thumma itu kemudian Pak. Kalau kemudian kan lama. Kalau lalu cepat gitu. Itu ya, itu bedanya fa dengan thumma. Makanya Al-Imam Ibnu Malik Pak dalam Alfiyah mengatakan apa? Wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi apa? Bil finsali atau bin fisali. Fa itu menunjukkan urutan segera. Kalau thumma apa? Infisol, urutan yang jedahnya agak lama. Tahu Alfiyah Ibnu Malik Pak ya? Ilmu nawu Pak, ilmu nawu. Kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun fi'lun tsumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu ama kalimatun biha kalamun qal yu'am. Ini Muhammadiyah enek to gak ngene.
Muhammadiyah ngaji nahwu wadih stop Pak ya, padahal nahwu wadih itu tingkatan nahwu paling dasar Pak, paling dasar Pak. Kalau di tetangga kita itu nggak disebut kiai kalau nggak hafal apa alfiyah. Nah, kita apa Bang yang cari yang nahwu wadih saja susah itu orang yang ahli nahwu wadih. Padahal nahwu wadih itu lil ibtidaiyah Pak, untuk MI, levelnya masih MI itu. Itu ya. Berarti kalau menurut tarjih karena hadisnya menggunakan tsumma Pak, sehingga puasa Syawal itu tidak harus dilakukan setelah Idul Fitri. Yang penting apa? Di bulan Syawal dan tidak harus berurut-urutan. Yang kedua, argumentasi tarjih. Hadis tentang puasa Syawal itu semuanya mutlak Pak. Mutlak itu apa? Tidak menentukan apa Pak waktunya, sehingga kalau mutlak ya sudah tidak perlu ditakyid karena tidak ada yang mentakyid gitu. Sehingga dipahami puasa Syawal itu yang penting bulannya, bukan apakah berurutan atau tidak. Yang ketiga Pak, dalam manhaj tarjih, prinsip beragama orang Muhammadiyah itu taisir, berpegang pada prinsip apa Pak? Kemudahan, mudah tapi tetap sesuai dengan dalil Pak. Bukan mudah yang penting enteng, bukan ya. Tapi harus dalilnya apa? Kuat itu. Masuk kriteria sunnah makbulah. Contohnya apa? Salat tarawih di Muhammadiyah 11 atau 23? 11. Kenapa dipilih 11? Lebih sedikit. Lebih apa Pak? Lebih sedikit rakaatnya. 23 sama 11 lebih banyak mana rokaatnya? Lebih banyak 23. Makanya Muhammadiyah cari yang mudah, yaitu 11. Tapi pertanyaannya Pak, sebentar Pak, pertanyaannya Pak ya sebelum pahalanya Pak. Pertanyaannya Pak, 11 sama 23 cepat mana? Cepat mana Pak? Hah? Cepat mana Pak? Oh, cepat 23. Lah Muhammadiyah memilih 11 itu karena berpegang pada Bapak prinsip kemudahan. Makanya 11 saja. Tapi 11 saja itu bukan yang penting mudah Pak. Memang hadisnya dalam kajian majelis tarjih yang paling kuat apa? 11. Karena 23 itu dilakukan di masa Umar ibn Khattab, tidak dilakukan di masa apa? Rasulullah. Yang berikutnya, pahalanya lebih banyak mana Pak? Hah? Ganjaran itu kan ala qadril amal Pak. Ya, sesuai dengan amalnya. Maksudnya mana yang lebih payah Pak? Hah? 23. Tapi juga ibadah itu harus berdasarkan dalil yang paling kuat. Yang penting banyaknya atau kesohian dalilnya Pak? Secara umum banyaknya Ustaz. Oh, secara umum. Kalau di Muhammadiyah apa Pak? Kekuatan apa? Dalilnya itu. 11 saja kalau konsisten lama itu kita sudah nggak bisa melakukan Pak. Nabi melakukan 11 itu kata sahabat apa? Hatta dzananna alla nudrikal falah. Sampai kita mengira, kata sahabat, yang 3 hari Nabi sholat di masjid itu kita nggak dapat makan sahur. Saking lamanya itu. Kalau jenengan 11 sampai sahur ya luar biasa Pak. Bisa atau enggak? Ya enggak bisa. Itu ya. Ya termasuk tadi, termasuk kalau puasa Syawal itu fleksibel, artinya lebih mudah. Jenengan bisa menentukan apa? Waktunya. Yang berikutnya, ketika kita masih lebaran, itu banyak problem Pak. Yang pertama problem tadi Pak, jajane cek akeh. Punya apa? Tamu yo cek akeh. Nah, tanggal 2 Syawal wis poso yo angel Pak. Nek sawangane kok glari walah dinyek unisan. Itu ya, itu. Oke, berikutnya yang kedua. Ini khusus jenengan Bu, karena rata-rata kalau wanita masih usia produktif itu mengeluarkan apa Pak?
haid selama belum menginjak usia Bapak menopause itu. Masih produktif mengeluarkan haid termasuk di bulan Ramadan. Sehingga umumnya wanita itu kalau masih muda punya hutang puasa. Nah, ketika bulan Syawal, Syawalan dulu atau qadha dulu, Bu? Riyen putih, Bu? Qadha riyen luar biasa, Pak. Tenan tuh gak mau jawab tok atau tenan, Pak? Bu, jenengan qadha poso niku wulan apa, Bu? Bu, jenengan qadha poso niku wulan apa, Bu? Bulan Sa'ban atau bulan Ruwah, Bu ya? Sa'ban itu kan wong Jawa nyebut apa, Pak? Ruwah, wis deadline, Pak. Mendekati deadline habis baru apa? Baru qadha. Itu ya. Nah, ini memunculkan permasalahan. Memang yang paling utama apa? Qadha dulu baru Syawalan. Tapi problemnya apa? Sangat berat. Sehingga dalam pandangan majelis tarjih, jangan pandangan apa? Majelis tarjih, yang semacam itu orang yang punya hutang puasa boleh Syawalan dulu, kemudian baru qadha. Tapi problemnya Pak, Syawalan hukumnya apa? Sunnah. Qadha hukumnya apa? Wajib. Wajib sama sunnah diprioritaskan yang mana? Yang wajib. Berarti qadhaan dulu atau Syawalan dulu? Memunculkan problem semacam itu. Tapi kalau kita lihat waktunya, Pak, antara waktu qadha dengan waktu Syawal, longgar mana? Longgar qadha, karena Syawalan itu harus di bulan Syawal, qadha 1 tahun. Qadha itu wajib puasa, wajib yang waktunya longgar. Yang berikutnya ada mazhab Aisyah, Bu. Ini Bu, dengerin betulan, Bu, dengerin temenan, Bu. Orang perempuan itu kan rata-rata qadhanya ketika mendekati deadline itu, Pak. Nggih, Bu, deadline, Bu. Ulan Ruwah atau Sa'ban. Nah, wis masuk bulan Ramadan berikutnya itu baru sibuk ya. Baru iling-iling aku diutang poso atau gak. Kadang nak lali ya wis. Nah, itu. Ternyata Aisyah itu mengatakan, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa daripada bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya enggak bisa mengqadai kecuali di bulan Sya'ban. Berarti kira-kira Aisyah itu Syawalan atau enggak? Syawalan. Ketika Syawalan sudah mengqadai atau belum? Belum. Aisyah Senin Kemis atau enggak? Ya Senin Kemis. Kita enggak mungkin berani, Pak, menyimpulkan Aisyah itu enggak pernah puasa sunnah. Tapi yang dilakukan Aisyah kalau qadhanya saja Sya'ban, berarti Aisyah juga Syawalan dulu. Bisa dipahami ya? Ya. Sehingga kesimpulan kita, yang lebih baik memang qadha terus Syawalan, tapi ini berat. Ketika tidak bisa, boleh Syawalan dulu baru qadha. Ya, yang penting nggak lali, Pak, atau ngelali. Ya, berikutnya ini masih berapa menit ini? Gimana, Bu? Ini, Bu, bagus ini, Bu ya. Wong kung tak kei pertanyaan kok setakok tuh, Bu. Wong saya belum kasih kesempatan tanya jawab. Oke. Umur manusia tidak tahu. Sekarang, Pak, sholat juga gitu. Misalnya sholat duhur, waktunya apa, Pak? Dari zawal sampai masuk waktu sholat asar. Kalau kita pakai hisab ya kira-kira jam 12-an lah. Sampai jam berapa, Pak? Jam 3-an lah, atau setengah 3, pakai kurang lebihnya itu ya. Rata-rata sholat kita atau sholat umat Islam itu di awal waktu atau enggak? Yang berangkat masjid itu berapa persen, Pak? Hah? Enggak, berapa persen, Pak, yang sholatnya di jamaah tiap hari gitu di awal waktu itu?
Enggak, kira-kira berapa persen dari umat Islam? 0, orang yang meninggal jam 1, jam 2 banyak atau enggak, Pak? Kira-kira ketika meninggal sudah sholat atau belum? Hah? Meninggalnya jam 1, jam 2 sudah sholat atau belum? Enggak, maksudnya loh, ketika dia meninggal jam 1, setengah 2, kira-kira sudah sholat atau belum? Sholat duhur. Hah? Ya kan saya tanya, tadi kan saya tanya gini Pak, yang sholat awal waktu jamaah berapa persen? 0,%. Rata-rata orang yang meninggal itu ada yang jam 1, ada setengah 2, jam 2. Kira-kira ada yang berapa persen yang sudah sholat, berapa persen yang belum. Dan aja dengan hukumi belum, berarti rata-rata su'ul nah su'ul khotimah Pak, surga nih yoko apa? Kotong, ini guyonan nih Pak, bahasa awam yang biar jenengan paham ya. Nah surga ini kotong Pak. Nah umat Islam rata-rata sholatnya nggak ada yang di awal waktu. Semacam itu dosa atau enggak? Karena dia wajib muasa. Wajib muasa itu apa? Jadi waktu zuhur itu ya longgar Pak. Misalnya ketika kita belum bisa sholat di awal waktu, ketika kita lakukan di waktu berikutnya tetap boleh atau enggak? Boleh. Ketika kita pas meninggal jam 1, kita mereka Pak, jangan kita meninggal jam 1 misalnya, berdosa atau enggak? Belum sholat, berdosa atau enggak Pak? Berdosa atau enggak? Nah, berdosa berarti su'ul khotimah. Waktunya belum habis Pak, enggak berdosa. Tapi harus tetap punya niat sholat. Makanya sebagian ulama apa mensyaratkan, meskipun ini tidak ada keterangannya Pak, yang penting niat sholat itu harus ada dalam hati ketika kita tidak bisa di awal waktu. Ini fikih Pak, fikih, tapi di tarjih nggak ada ya. Maksudnya biar kita misalnya sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah itu tidak berdosa, kan ada niat untuk sholat dan waktu sholat masih ada itu. Termasuk tadi orang yang punya qadha, hutang puasa ya. Kadang-kadang apa? Meninggal juga masih punya hutang puasa. Dosa atau enggak? Ya, kalau belum masuk bulan Ramadan baru masih ada waktu. Wong Aisyah saja apa? Di bulan apa? Sya'ban. Itu maksud saya gitu Bu nggih, ya itu. Tapi udah sempurna gue. Jadi kajian kita itu kesimpulannya menyenangkan ya. Puasa Syawal makruh, qadha boleh, Sya'ban enak tenan. Gak jadi masalah, tapi ini guyonannya saja Pak. Maksudnya bukan itu. Tapi secara keilmuan semacam itu ya. Jadi oke. Terus sekarang berarti kesimpulannya apa Pak? Boleh itu. Berarti boleh sawalan dulu baru qadha. Oke. 5 menit lagi Pak, 5 menit lagi sebelum pertanyaan ya. Oh, belum, baru jam 11 soalnya. Biasanya sampai jam 12. Kaifiyah salat kaifiyah puasa sunnah itu bagaimana? Yang pertama berkaitan dengan niat Pak. Kalau puasa wajib niatnya harus sebelum apa? Terbit fajar. Nabi bersabda hadis Ummu Hafsah Pak, malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu, muttafaqun alaih. Bukan nih, hadis riwayat Hafsah, bukan muttafaqun alaih. Riwayat Abu Dawud kalau enggak salah. Siapa yang belum menetapkan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Ini kalau puasa
wajib, karena puasa wajib itu tidak boleh dilakukan apa Pak? Spontanitas atau tanpa ada persiapan. Karena wajib itu kan dibebankan pada kita Pak. Sesuatu yang wajib tidak boleh dilakukan secara spontanitas. Tapi kalau puasa sunnah itu fleksibel gitu. Kapanpun kita niat boleh, termasuk setelah terbit fajar. Dasarnya apa? Hadis Aisyah riwayat Imam Muslim, Pak. Riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin. Rasulullah itu suatu saat masuk ke rumahku. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, hal indakum syai', wahai Aisyah, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dimakan gitu. Ini waktu sarapan, Pak. Berarti suatu hari Nabi mendatangi apa? Aisyah, tanya ada yang dibuat sarapan atau tidak. Qulna la. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, kita tidak memiliki apapun untuk yang dimakan. Rasulullah bilang apa? Fa inni idzan shaimun, kalau gitu saya puasa. Fleksibel Pak kehidupan Rasulullah itu. Pagi-pagi cari sarapan, enggak nemu sarapan apa? Puasa. Bisa melakukan Pak ya? Golek nang warung Pak. Oh, golek nang warung. Besok dijajal Bu ya, Bapak ya, ini gak usah dibikinin sarapan. Puasa betul atau enggak? Oh gitu, udah nih warung Pak ya. Pagi-pagi cari sarapan itu sudah terlanjur ambil piring Pak itu. Ambil piring, mau cari nasi, kok enggak ada apa? Nasi. Yang jenengan lakukan piringnya diapain Pak? Ganting wae kok. Tapi kalau Rasulullah tidak seperti itu Pak. Rasulullah itu masya Allah, kita nggak bisa mengikuti gaya hidup apa Rasulullah. Ada makanan dimakan, kalau enggak ya puasa. Kita bisa atau enggak? Dengan langsung tadi pergi ke warung gitu. Artinya di sini Rasulullah apa? Menetapkan puasa apa Pak? Setelah terbit fajar. Ketika itu waktu sarapan. Berarti niatnya Rasulullah baru ditetapkan setelah apa? Waktu sarapan. Yang menjadi pertanyaan Pak Tebu, misalnya taruhlah jenengan mau puasa sunnah jam 8. Puasa itu kan diawali dari terbit fajar sampai terbenam apa? Matahari. Berarti kalau terbit fajar jam berapa Pak? Jam 4 ya, kurang lebih ya. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8. Jam 8 jenengan niat puasa apa? Sunnah. Pertanyaannya Pak, ini tolong dijawab ya. Kira-kira dari jam 4 sampai jam 8 itu jenengan sudah mendapatkan pahala puasa atau belum Pak? Dijawab. Sudah atau belum Pak? Hah? Semuanya sepakat belum ya? Berarti katanya gak anak sing gelem ganjaran ya. Berarti sepakat gak mau ganjaran Pak. Gimana Pak? Iya. Yang saya tanya ganjarannya Pak, bolehnya boleh itu. Jenengan jam 4 sampai jam 8 itu sudah diganjar atau belum Pak? Sudah dinilai mendapatkan pahala puasa atau belum? Kenapa Pak? Nah kalau semacam itu enggak boleh ya. Masalahnya tadi loh, jam 4 sampai jam 8 itu belum ada niat. Tapi kelihatannya jenengan enggak suka ganjaran ya. Enggak dikasih ganjaran enggak apa-apa gitu Pak. Diganjar Pak. Diganjar Pak. Karena niatnya kan boleh waktu sunat itu walaupun bukan mulai fajar. Tapi kan belum ada niat Pak. Nabi bilang Pak, innamal a'malu apa? Binniyat. Ibadah itu
mulai dinilai kalau sudah ada niat. Jenengan belum pahala yang tampak. oh ya ini pendapat yang baru ya. Jadi pahala tertunda nanti kalau sudah puasanya selesai dirapel. Ya. Jadi kalau kita pakai kaidah innamal a'malu binniyat belum dapat pahala. Tapi kalau jenengan Pak, ketika sholat ya, sholat jamaah itu imamnya sudah baca surat, jenengan baru datang, masuk masjid, imam sudah baca surat mau rukuk. Ketika jenengan ikut jamaah semacam itu Pak, di rakaat pertama ya, imamnya salam assalamualaikum warahmatullahi, jenengan salam atau menyempurnakan sholatnya? Di rakaat pertama Pak, ketika itu imam baca surat itu, tapi jenengan terlambat karena tidak di awal ketika imam takbiratul ihram. Ketika imam salam jenengan menyempurnakan sholat atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena masih mendapatkan rukuknya imam. Berarti sholatnya apa? Tamat sholatuhu, sholatnya sempurna. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengawali sholatnya berbarengan dengan imam atau enggak? Tidak. Sholat itu dibilang sholat sempurna atau enggak Pak? Sempurna karena mendapati sholat sebelum imam ruku. Nah sekarang Pak, orang puasa itu disamakan makmum masbuk yang yang mendapati imam sebelum ruku, atau pakai kaidah innamal a'malu binniyat Pak? Jenengan pilih yang mana? Lain Pak, maka tidak bisa diambil satu kesimpulan yang sama. Karena sebabnya lain Pak. Enggak, ini kan melihat sesuatu Pak, ada kemiripan atau tidak itu. Sebagaimana puasa itu dari jam 4 sampai misalnya jam 6 Pak. Jenengan baru niat jam 8 gitu. Nah, sehingga itu perdebatan di kalangan para ahli fikih Pak ya. Yang jelas ada yang menggunakan pendekatan innamal a'malu binniyat. Berarti kalau dia dapat pahala ya ketika sudah diniati. Ada yang disamakan dengan makmum masbuk tadi yang mendapati imam sebelum imam rukuk, sholatnya tetap dianggap sempurna gitu ya. Tapi yang jelas puasa itu ibadah satu kesatuan Pak. Waktunya jenengan meskipun niat jam 8 menghitung puasanya ya sejak terbit fajar. Sehingga kalau jenengan misalnya Pak bangun tidur ngopi mangan gedok Pak terus niat poso ya tetap enggak sah. Ya itu ya kesimpulannya gitu. Terus yang kedua Pak, puasa Syawal, kok puasa sunnah termasuk puasa Syawal itu. Puasa sunnah itu fleksibel, boleh dibatalkan sewaktu-waktu. Beda dengan puasa wajib, puasa Ramadan jenengan batalkan, boleh atau enggak? Enggak boleh. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah tadi Pak. Di dalam hadis Aisyah dikatakan tsumma atana fi yaumin akhar. Kemudian Rasulullah mendatangi kami di hari yang berikutnya, kata Aisyah. Wa qad uhdiya lana haisun. Aisyah dikasih oleh seseorang roti hais. Roti yang terbuat dari kurma. Ketika Rasulullah tahu atau Aisyah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah qad uhdiya lana haisun. Rasulullah bilang arinihi, tolong kasih saya tahu, tolong diambilkan roti haisnya. Yang dilakukan Rasulullah fa'akala, Rasulullah makan. Terus Rasulullah bilang laqad asbahtu shaiman, padahal saya sudah niat puasa sejak sebelum terbit fajar. Berarti puasa sunnah kesimpulannya apa Pak?
boleh dibatalkan sewaktu waktu. Di hadis yang lain, hadis Ummu Hani ya, Rasulullah bersabda, as-shaimu al-mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah itu kayak pemimpin untuk dirinya. Kalau ia menghendaki meneruskan puasanya, kalau menghendaki apa? Boleh membatalkan. Apalagi Pak, misalnya momen Idul Fitri ini ada keluarga yang dari apa Pak? Dari jauh luar kota ke rumah kita, hanya tinggal sehari 2 hari. Jenengan sebagai sahibul bait puasa atau enggak Pak? Lebih baik tidak puasa. Datangnya jam 12 Pak, dari pagi jenengan puasa. Ada keluarga yang jauh, boleh dibatalkan atau enggak? Malah beli pitik ya. Atau diundang apa Pak, sesuatu yang sangat mewah Pak ya. Tasyakuran Pak ya. Boleh apa Pak, gawe ambeng pitung ngaron atau 10 ngaron Pak. Jenengan sudah diundang kok ketika itu puasa Pak, tapi kok kemecer Pak itu. Boleh dibatalkan atau enggak Pak? Ya sekarang pertanyaan, orang semacam itu mementingkan makanan atau ibadah Pak? Mau soal ibadah jenengan kalah mbek makanan. Enggak dong. Puasa ingat makan daripada makan. Oh, lebih baik puasa ingat makan gimana? Daripada makan ingat. Nah, semacam itu juga tidak dikatakan apa Pak? Lebih mementingkan apa? Makanan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri hanya karena roti khais Rasulullah apa membatalkan puasanya. Jenengan berani menyimpulkan Rasulullah mementingkan makan daripada puasa. Dosa Pak, dosa kalau juga. Mungkin itu saja kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya kalau ada tanya jawab silahkan. Takut jaga.